Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di seri perkuliahan produksi dokumenter. Kali ini Babe melanjutkan soal pembahasan tentang bagaimana kegiatan pada tahap riset produksi dokumenter. Jadi untuk memahami bagaimana materi kali ini, ada baiknya memahami juga menyaksikan dulu video sebelumnya ya, video tentang bagaimana kegiatan riset dalam produksi dokumenter. Nah, di kolom deskripsi nanti sudah Babe cantumkan tuh linknya, jadi nonton dulu kayak begitu, dan ini merupakan kelanjutannya. Dan ini mudah-mudahan bisa akan membantu sahabat SH Pro gitu untuk memulai bagaimana kegiatan produksi film dokumenter. Jadi kita masih bermain di tahap riset ya. Jadi saya Babe ulang sedikit bagaimana materi minggu lalu atau beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana riset di produksi film dokumenter, bahwa kegiatan riset itu bisa dimulai ketika kita belum memiliki ide apapun. Jadi bertujuan mencari ide kayak gitu. Dari membaca buku, literatur apapun, lalu yang kedua melakukan observasi ke bidang-bidang masalah yang kita minati, dan yang ketiga adalah menonton film-film referensi seperti itu. Jadi ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh seorang filmmaker, khususnya di produksi di para pembuat film dokumenter kayak begitu. Dan begitu dia sudah punya ide, sudah dapat idenya bagaimana untuk menggarap film apa, maka dia mulai melakukan riset kedua. Nah, riset kedua ini adalah bagaimana menghimpun data ya selengkap mungkin, coba makin lengkap lagi dengan mempertajam bagian-bagian yang penting dari data tentang film itu sendiri. Otomatis kita ketika data itu sudah ditemukan ya, di modul sebelumnya sudah disampaikan tentang bagaimana ide ditemukan, dan kali ini sebagai contoh kasusnya adalah film Saat Menebar Mimpi. Juga bisa disaksikan linknya di bawah nanti di deskripsi kayak gitu ya, nonton filmnya juga bagaimana ketika ide dari film itu ditemukan. Betul, itu film tentang politik ya, jadi dari apa namanya tema besarnya adalah politik. Dari politik ini dipersempit lagi kita menjadi ke persoalan pemilu. Dari pemilu ini dipersempit lagi ke persoalan pemilihan anggota DPD atau senator kayak begitu. Dan dari pemilihan anggota senator ini dipersempit lagi ke wilayah DKI Jakarta. Dari wilayah DKI Jakarta maka mengerucut pada salah satu karakter, salah satu kandidat, yaitu Bambang Wari Kusuma. Maka pada akhirnya jadilah idenya adalah bagaimana membuat film dokumenter tentang pencalonan Bambang Wari Kusuma sebagai calon anggota senator seperti itu, atau calon anggota DPD. Nah, ketika ini sudah dapat idenya ini, maka kita melakukan riset lagi. Tujuannya apa? Kita ingin lagi mempertajam lagi poin apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan dalam film kita. Dan dalam kalangan dokumenter ini namanya disebut dengan film statement atau premis. Kalau dalam bahasa sederhananya, premis itu adalah ide sentral. Ide sentral kayak gitu. Tapi dalam bahasa komunikasi adalah motif komunikasi. Tapi kalau dalam bahasa penelitian, ya, dalam bahasa penelitian entah itu kuantitatif atau kualitatif, ini yang disebut dengan rumusan masalah penelitian. Jadi sekarang teman-teman bisa bayangkan ya, untuk memproduksi sebuah film dokumenter ternyata perlu pemikirannya yang agak menjelimet juga gitu ya. Tahap-tahapnya mirip seperti orang bikin skripsi, mirip bikin tesis, bahkan disertasi. Ya, pertama kita sudah melakukan riset. Pada akhirnya riset sudah dapat idenya, lalu kita berpikir tentang rumusan masalahnya. Jadi berpikir tentang bagaimana film statement. Nah, kali ini Babe akan coba lebih perdalam lagi bagaimana caranya kita merumuskan sebuah film statement atau premis kayak begitu. Ya. Seperti tadi sudah Babe bilang, premis ini adalah merupakan kata bahasa harfiahnya adalah ide sentral atau motif komunikasi seperti itu. Nah, dari ide yang sudah muncul tuh tentang bagaimana pencalonan Bambang Wari Kusuma sebagai anggota DPD atau senator tadi, kita belum tahu poin apa yang ingin kita tuju seperti itu. Apakah secara keseluruhan kan masih luas juga ternyata. Tentang kehidupan pribadi, jatuhnya jadi kayak ini ya, lebih melampirkan drama. Bisa aja kalau kita pengen juga sih, bisa juga kayak gitu. Nah, untuk menguji pemikiran-pemikiran ini, menguji bagaimana pendalaman atas materi yang kita pahami ini, ya, materi tentang
pencalonan Bambang Warikusuma sebagai anggota DPD ini, kita coba suruti persoalan-persoalan yang membuat kita menjadi memilih, eh, menajamkan persoalan kita kepada persoalan Bambang Wari ini. Jadi kita bisa apa namanya selidiki persoalan antropologinya kayak begitu ya. Jadi kita pahami ada persoalan budaya apa yang di sana muncul. Lalu apakah ada persoalan politiknya? Itu sudah pasti ya karena namanya film politik ya. Lalu apakah ada persoalan ekonominya kayak begitu ya kan? Lalu apakah ada persoalan ideologi dan seterusnya. Jadi jangan-jangan kita dapat nih persoalan ideologinya, ada motifkah di sana, motif-motif ideologis kayak begitu. Soal politisnya sudah pasti dia pengen menjadi sesuatu, ingin tampil masuk lagi ke parlemen, masuk di gedung DPR kayak begitu sebagai senator. Jadi memberikan wacana baru, memberikan cakrawala baru buat negara negara kita di bidang politik. Ekonominya jangan-jangan dia nyari nafkah dan seterusnya. Jadi banyak pertimbangan tuh. Jadi Bapak nyebutnya ini dimensi-dimensi. Ya, dimensi-dimensi pada akhirnya setelah baca buku wawancara dengan Pak Bambang Wari, jadi kita kembali lagi tuh, kita baca buku lagi tentang calon DPD, soal bagaimana perjuangan apa namanya langkah-langkah seorang menjadi anggota DPD dan seterusnya. Lalu membaca juga referensi apa sih DPD itu, gitu. Memahami siapa Bambang Warikusuma itu kayak begitu. Lalu kita memahami proses bagaimana orang calonkan, melakukan kampanye, pendekatan persuasif, coblosan dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah harus dipikirkan dan sudah harus dijadikan bahan riset kita kayak gitu. Nah pada akhirnya ketika Bapak kebetulan lagi film Saat Menebar Mimpi ini ya, film Saat Menebar Mimpi ini kebetulan ini diproduksi apa namanya produsernya jagoan ini Bapak Babe dibantu ketika membuat film ini. Produser eksekutifnya adalah Mbak Shanti Harmain kayak gitu ya dari Indo lagi sekarang produser di film-film ternama ya. Lalu almarhum Abdul Aziz mantan direktur utama produksi film negara kayak gitu, dan juga Korea Salajan tuh seorang pendidik dari Rumania. Jadi dari 3 orang ini kita berdiskusi panjang sekali sampai 1 minggu tuh hanya membahas tentang persoalan film statement, bagaimana merumuskan film yang ada di layar Saat Menebar Mimpi, bagaimana merumuskannya kayak begitu ya. Jadi pada akhirnya mengerucut persoalan perjuangan sudah pasti. Ini perjuangan ya, perjuangan orang pengen kembali ke DPR, pernah di DPR, pernah di gedung parlemen, pengen balik lagi ke DPR sebagai senator kayak gitu. Dan kedua, persoalannya adalah persoalan senator ini kan barang baru nih, DPD ini barang baru. Kita belum tahu sebenarnya ini apaan sih gitu ya, bagaimana dibentuknya undang-undang, bagaimana proses perumusan undang-undangnya, bagaimana juga kira-kira bentuknya seperti apa, kita nggak tahu. Makanya karena ini banyak yang tidak tahu, Bapak tertarik untuk membahasnya menjadi sebuah hal yang harus diungkapkan kayak begitu. Terus 3 pada akhirnya adalah bagaimana kira-kira prospek itu sendiri. Jadi banyak sekali dimensi yang muncul gitu. Pada akhirnya dari kata kita karena ini yang merupakan usaha perjuangan, maka muncul kepada perjuangan adalah bagaimana seorang anggota masyarakat untuk kembali ke parlemen, dan dalam hal ini adalah Bambang Warikusuma. Maka muncullah kalimat pertama itu kata perjuangan Bambang Warikusuma menjadi anggota DPD kayak gitu. Tapi ini kan kita belum tajam banget. Anggota DPD itu apa sih sebenarnya? Ya pernah tahu. Anggota DPR itu makhluk apa sebenarnya kayak gitu? Sekedar orang yang dapat gaji besar duduk di DPR atau bagaimana? Nah ini yang kita tajam lagi, bahwa pada dasarnya proses pemilu, entah itu memilih anggota legislatif ya atau memilih anggota DPD, pada akhirnya adalah persoalan kepemimpinan. Bagaimana kita mencari pemimpin di negeri ini yang berkualitas. Jadi mereka tuh orang-orang unggulan, orang kita pilih menjadi wakil kita di gedung yang megah itu untuk berbicara, menyuarakan suara kita, memperjuangkan suara kita dan seterusnya. Jadi mereka orang-orang hebat, orang-orang berkualitas. Maka pada akhirnya Mbak Beh dapat satu rumusan masalah atau satu film statement, premis, namanya bagaimana perjuangan Bambang Warikusuma untuk menjadi pemimpin yang berkualitas. Jadi misinya udah jelas tuh. Ada kata perjuangan berarti usaha dia, usaha. Siapa subjeknya? Bambang Warikusuma. Jadi apa? Pada dasarnya menjadi pemimpin yang berkualitas. Nah, 3 kata kunci ini ya,
Ini yang muncul. Jadi film statement itu atau premis itu benda akhirnya adalah sebuah kalimat kayak gitu. Kalau Bapak menggunakan kata bagaimana kan ini kan gayanya orang ini penelitian, kayak biasa orang bikin skripsi atau bikin tesis ya, kayak gitu. Jadi selalu diawali kata bagaimana. Ini menunjukkan sebuah bentuk perumusan masalah penelitian kualitatif kayak gitu. Jadi kita ingin memaparkan ya. Kalau misalnya kata sejauh mana kan itu jatuhnya ke penelitian kuantitatif. Tapi bagaimana adalah bagaimana ingin memaparkan, mendeskripsikan. Dan dalam kali ini adalah bagaimana mengaudiovisualkan, memfilmkan kayak gitu ya. Jadi bagaimana memfilmkan perjuangan itu berarti sudah ketahuan tua ini perjuangan nih. Bagaimana Bambang Wari berjuang? Siapa Bambang Wari Kusuma? Menjadi apa? Menjadi anggota DPD ya. DPD itu adalah pemimpin berkualitas. Jadi di situ udah kegambar tuh premisnya tuh. Ada soal perjuangannya, berarti ini kita perlu butuh soal nanti pada akhirnya soal gambar bagaimana dia berjuang mendapatkan suara pada akhirnya. Bagaimana dia mempersiapkan materi kampanye, bagaimana dia menyiapkan tim relawannya, bagaimana dia menyiapkan dananya, dan seterusnya. Lalu pada akhirnya bagaimana dia datang ke masyarakat konstituen, mendatangi, melakukan persuasi, terus membujuk dan seterusnya, ya. Persis. Bagaimana dia meraih simpati dari masyarakat. Lalu pada akhirnya sampailah kita pada ke hari haknya pencoblosan, sampai pada pengumuman dan ternyata Pak Bambang Wari ini tidak terpilih menjadi anggota DPD. Ya. Lalu itu adalah bagaimana mendapatkan gambaran audiovisual dari perjuangan seorang Bambang Wari Kusuma. Lalu bagaimana dengan poin dari pemimpin yang berkualitas melalui jalur DPD ini? Nah, ini yang dibutuhkan adalah wawancara dengan narasumber yang berkompeten. Jadi lagi-lagi kita harus milih siapa narasumber yang paling tepat untuk menggambarkan soal makhluk bernama DPD, anggota DPD. Jadi apa itu DPD, bagaimana prosesnya, bagaimana nanti kerjaannya, dan seterusnya. Nah, ini gambaran secara visual memang agak susah. Maka lari jatuhnya adalah bagaimana pada persoalan gambar-gambar yang lama ketika sidang, mereka melakukan sidang dan seterusnya ya. Itu apa direbuskan kayak gitu. Jadi ini larinya ke gambar-gambar footage kayak begitu. Footage dari berbagai sumber tentunya. Lalu yang kedua lebih banyak ke wawancara. Di wawancara ini ke narasumber yang sangat tahu bagaimana undang-undang ini dibuat, bagaimana sebenarnya prospeknya dari undang-undang DPD, termasuk ini pada akhirnya adalah di situ ada pengamat politik ya, yang jadi narasumber, lalu ada dari kalangan anggota DPR yang membuat undang-undangnya, lalu kalangan LSM yang mengkritisi keberadaan anggota DPD, dan tentu saja adalah bagaimana dari KPU sebagai penyelenggara. Jadi akhirnya tergambar tuh dari wawancara ini bagaimana sesungguhnya ternyata anggota DPD atau pemilihan DPD ini sesuatu yang sebenarnya aneh juga, itu ganjil ya gitu ya. Ini tidak bisa diharapkan banyak, tidak bisa terlalu berharap banyak kita gitu dia untuk perjuangan kita dan seterusnya. Kenapa? Dari awalnya dari undang-undangnya sudah lemah kayak gitu ya. Undang-undangnya sudah lemah, terus cenderung dia dari waktu perumusannya pun sudah dilemahkan sebenarnya kayak gitu. Dan ini didapatkan dari risetnya sudah menjawab seperti itu. Lalu begitu Babe konfirmasi lagi ke narasumber, ternyata jawabannya seperti itu. Dan pada akhirnya ini konfirmasikan lagi ke Bambang Wari Kusuma sebagai narasumber utamanya, sebagai karakternya. Kok masih mau Pak mencalonkan menjadi anggota DPD? Padahal ini kan lemah nih. Jadi harapan menjadi pemimpin berkualitas itu tidak akan tercapai. Ternyata dia, enggak, memang kita harus memang tahu saya ini bahwa ini lemah. Tapi kita berjuang bagaimana agar ini terjadi perubahan. Dan cara bagaimana ini terjadi perubahan, maka salah satu yang paling penting adalah sayanya harus masuk ke sana. Harus masuk ke sana, ke DPD, ikut melakukan perubahan. Kalau saya cuma di rumah sebagai anggota masyarakat, itu tidak buat terlalu banyak. Tapi saya harus masuk, kalau terpilih, saya akan berusaha bagaimana mengubah lagi DPD ini agar menjadi berkualitas, agar lebih punya gigi, dan memberikan warna besar bagi negeri ini. Itu mimpi saya. Saya bilang itu. Pada akhirnya dari rangkaian wawancara, dialog secara pribadi maupun yang direkam, saya dapat gambaran soal bagaimana
bahwa Bambang Warikusuma memang Tapi dia orang yang tidak peduli. berkualitas, dia punya visi Dia terus gitu ya. berbicara Jadi dan punya tidak menebarkan sekedar mimpi-mimpinya. menyebarkan mimpi berharap sekedar mendapatkan gaji, fasilitas dan seterusnya, tapi ingin berjuang menjadi pemimpin yang berkualitas gitu. Dan ini menjadi gambaran sepanjang film 24 menit ini total total Babe menghabiskan 30 kaset. 30 kaset kali 60 menit kayak gitu. Dulu masih rekamannya masih pakai kaset ya. Mini DV. 60 menit kali 3 kali 30. Jadi bagaimana tuh 1800 menit ini dikompres cuma menjadi film sepanjang 24 menit kayak gitu. Dan hasilnya adalah bagaimana? Ya Bambang Wari hanya mendapatkan di posisi kelima, artinya dia tidak terpilih kayak gitu. Perjuangannya begitu keras, catatan masa lalunya yang memang luar biasa, punya prestasi, punya modal yang cukup lumayan ada kayak gitu ya. Dan ternyata itu tidak cukup untuk mengantarkan dia kembali ke DPD, dan dia mimpi dia untuk melakukan perubahan tentu saja belum berhasil kayak gitu ya. Karena pada akhirnya seperti yang sampai sekarang kita masih harus menunggu dengan sabar bagaimana mudah-mudahan DPD ini menjadi lembaga yang berperan penuh untuk melakukan perubahan di negeri ini. Gitu. Jadi mimpi Bambang Wari terkubur kayak sementara ini ya. Lalu dia sendiri gagal ke sana ke parlemen kayak begitu, dan akhirnya film berakhir dengan memberikan cerita tentang bagaimana perjuangan orang yang anggota masyarakat yang menjadi anggota DPD, lalu bagaimana tentang uraian tentang DPD itu sendiri, tentang sejarah pembentukannya, proses pembentukan undang-undangnya, sampai harapan-harapan yang akan dibentuk dan kira-kira apa yang akan bisa memberikan kiprah apa terhadap negeri ini. Jadi dari film ini tergambar sebuah premis yang utuh gitu ya, bagaimana perjuangan Bambang Warikusuma menjadi seorang pemimpin yang berkualitas kayak gitu. Dan pada akhirnya seperti judulnya saat menebar mimpi. Jadi pada akhirnya hasil akhir dari film ini adalah ya sepertinya tingkatan politik atau perjuangan politik itu masih mimpi. Dan ini memang jadi ironi ya. Jadi eh, satir banget buat kita kayak gitu. Tapi itu faktanya gitu. Dan dokumenter ini walaupun disampaikan secara naratif ya, karena memang bagaimana ini keinginan dari apa namanya profesor eksekutifnya bagaimana bahwa film ini harus lebih bunyi, maka dibantu dengan narasi kayak gitu. Jadi film naratif yang cenderung Babe sendiri tidak terlalu puas ya. Jadi hasilnya masih seperti bikin apa namanya berita panjang gitu, bikin seperti investigative reporting kayak gitu, seperti sering dilakukan di televisi. Tapi bagaimanapun ini film pertama Babe kayak gitu. Dan dari sini Babe bisa puas kayak begitu ya. Karena ini film pertama Babe, pertama, kedua juga bisa memberikan pembuktian soal bagaimana hubungan antara riset satu, terus nyambung penyusunan premisnya, ya. Dan kita lihat tuh hasilnya, koneksinya bagaimana, koneksi antara antara riset, film statement, dan hasil filmnya, kayak gitu. Dan mudah-mudahan ini memberikan gambaran bagaimana bahwa ketika teman-teman berniat membuat film dokumenter sudah harus melakukan riset, dan kedua harus dengan cermat memikirkan film statementnya atau premisnya. Dengan demikian kita tidak tersesat ya, kita tidak tersesat, tapi kita menghasilkan film yang betul-betul memang berkualitas dan sesuai dengan visi kita, sesuai dengan motif komunikasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.